Baik teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang aplikasi Barbershop UI ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, ada abarnya, lalu nanti ada sliding untuk memilih tanggalnya, nanti bisa geser ke samping, lalu ada title untuk nama barbershopnya, lalu ada servisnya, nanti dia bisa milih. Setelah itu dia bisa milih barberman-nya siapa, lalu si customer juga bisa memilih untuk jam berapa. Setelah itu ada button untuk connect ke WhatsApp seperti itu. Oke, kita langsung aja mulai seperti biasa. Kita bikin projectnya dulu. Saya beri nama aplikasi Flutter Barbershop UI. Terus ini sudah saya running seperti ini. Seperti biasa saya pakai extension remove all comment. Lalu saya simpan. Terus untuk di sini untuk bannernya saya kasih nilai false. Terus untuk title-nya saya kasih nama Flutter Barbershop UI. Oke, lalu seperti biasa di sini saya hapus. Setelah itu saya bikin home.dart. Lalu import material .dart. Setelah itu saya kasih stateful. Saya beri nama home widget. Lalu di sini biasa saya return untuk scaffoldnya. Lalu saya kasih abar title text. Saya kasih nama Flutter Barbershop UI. Lalu ini kita daftarkan di mainnya. Oke, di sini home. Kita simpan, sudah masuk. Oke, setelah ini kita siapkan dulu untuk asetnya. Aset. Lalu saya copy untuk font dan gambarnya. Setelah itu kita buka konfigurasinya di pubspec.yaml-nya. Kita buka fontnya dulu, terus saya pakai Virasan di sini dan juga saya pakai family-nya si Nunito. Oke. Ini kita sejajarkan. Setelah itu kita kembali lagi ke main. Kita buat dulu untuk abarnya. Pertama saya set elevation jadi 0, jadi nanti tidak ada bayang-bayangnya. Lalu backgroundnya saya kasih putih. Title-nya saya kasih teks namanya booking dengan font family-nya Virsans dengan font size-nya 16 dan color-nya black. Lalu untuk center title-nya saya kasih true, lalu leading-nya nanti icon back di sebelah sini. Kita coba simpan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu untuk membuat date-nya saya akan membuat widget per tanggalnya ini. Oke, saya beri nama dia widget date widget, saya masukkan ke dalam widget folder, lalu saya kasih nama di sini date widget.dart. Pertama kita import dulu material .dart-nya, lalu kita buat kelasnya date widget. Setelah itu saya masukkan untuk variabelnya itu ada date, day, string day, habis itu ada functionnya juga, type handler sama isSelected. Oke, setelah itu saya buat konstruktornya supaya bisa diisi langsung. Setelah itu saya buat data defaultnya dulu 19, lalu setelah itu ada color switch color, jadi nanti ketika data ini selectnya true nanti akan warnanya akan black dengan opacity-nya 0,8, tapi kalau dia false dia akan gray warnanya.
Lalu ada content colornya juga, kalau dia selected dia white, tapi kalau enggak nanti dia warnanya black. Oke, setelah itu untuk di rebuild-nya saya pakai animate controller dengan durationnya 500 millisecond dan curve-nya itu isiin. Lalu saya kasih decoration box-nya di sini dengan border circular-nya 30. Habis itu color-nya nanti ikuti yang switch. Jadi kalau dia dari true ke false nanti akan ada animasinya seperti itu. Terus untuk tinggi dan lebarnya saya kasih 60 kali 60. Lalu saya kasih inkwell supaya ketika diklik nanti dia akan ngirimkan sesuatu ke function seperti itu. Lalu saya kasih center, nanti akan ada di tengah untuk teksnya. Setelah itu saya kasih column karena ada dua ada apa itu tanggalnya sama wording tanggalnya gitu. Nah ini pertama date-nya dulu. Setelah itu saya kasih untuk nama D-nya gitu ceritanya. Oke, sampai sini date widgetnya sudah selesai. Habis itu tinggal kita pasang di sini. Kita kembali ke home. Pertama kita import dulu untuk widgetnya, date widget. Lalu setelah itu saya bikin nilai defaultnya untuk date-nya 19. Lalu saya bikin function untuk selected date-nya seperti itu. Setelah itu kita buat bodinya dulu. Bodinya nanti saya isi kolom, jadi nanti akan ke bawah seperti itu. Lalu biasa kolom kasih children. Lalu untuk yang paling atas saya pakai stack. Lalu untuk yang pertama saya pakai container dengan headnya 100. Decoration box-nya itu saya kasih shadow. Lalu saya kasih colornya white seperti itu. Lalu saya kasih atasnya baru dari atas 20, left sama right-nya itu 15. Lalu setelah itu saya kasih child size box-nya dengan tinggi 60. Lalu di dalamnya saya kasih list view dengan scroll direction-nya horizontal nanti ke samping. Lalu saya kasih child. Yang pertama saya kasih date widget dengan nanti angka 18, terus date-nya terus D seperti itu. Terus tab handle-nya saya kasih dengan selected date. Terus select-nya saya kasih logic, jika selected date-nya sama dengan 18 dia true. Lalu saya kasih jarak antar bulatan itu 25 px. Kayak gini kalau kita simpan, nah ini udah muncul satu. Lalu saya bikin untuk yang kedua tanggal 19, lalu tanggal 20, tanggal 21, 22 dan 23. Kalau kita simpan, oke, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin untuk section di bawahnya. Pertama saya kasih jarak sekitar 35 tingginya, lalu di bawahnya saya kasih center text dengan nama Barber King ya, barbershopnya namanya Barber King dengan text style-nya font family-nya Nunito, lalu font size-nya 30 dengan color-nya itu black with opacity 0,6. Sama dia saya kasih bold juga. Kita simpan. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita bikin section di bawahnya untuk service. Untuk service sendiri saya bikin widgetnya namanya service widget. Pertama kita import material dot-nya, setelah itu kita bikin kelasnya service widget, lalu saya bikin parameternya ada name, price, lalu functionnya ketika diklik nanti dia bakal ngapain, sama is selected-nya, jadi dia posisi terselect apa enggak. Lalu saya buatkan dia konstruktornya. Setelah itu di widget build-nya saya kasih inkwell, jadi ketika diklik nanti dia akan ada action-nya. On tab-nya saya kasih widget.type handler-nya pakai name ya, nanti namanya saya kirim ke home dot. Setelah itu untuk child-nya saya pakai chip dengan background-nya itu ketika dia dipilih dia black, ketika nggak dipilih dia gray. Lalu labelnya saya kasih dia pertama di sampingnya itu namanya, nama service-nya, lalu sebelahnya itu saya kasih harganya, price-nya dengan jarak antar dua teks ini itu 5 px. Oke, sampai sini untuk service widgetnya sudah selesai. Untuk widgetnya kita masuk ke home untuk menatanya.
Pertama kita import widgetnya dulu, service widget, lalu saya bikin service selectednya karena nanti untuk servicenya dia bisa pilih lebih dari satu, jadi saya bikin dia list, saya tampung di dalam string of list of string, lalu saya bikin functionnya handle selected service-nya, jadi ada name-nya, lalu kalau selectednya itu true, dia sudah pernah dipilih, nanti dia di remove, tapi kalau belum nanti ditambahkan, logiknya gitu. Lalu saya set state lagi untuk rebuild ulang. Lalu setelah itu saya tambahkan di bawahnya untuk jaraknya saya kasih jarak 15 px dari atas. Lalu saya pakai wrap di sini dengan alignmentnya saya kasih center. Lalu childrennya saya kasih pertama saya kasih nama haircut 40.000 seperti itu, kita simpan. Ini udah muncul di sini. Kita klik udah bisa. Nah, terus service yang kedua saya beri nama creambat 30.000, service ketiga perming, service keempat protein. Kalau kita simpan, oke, sudah muncul ya di sini ya, sudah bisa. Setelah itu kita bikin untuk section si barberman-nya. Saya beri nama di sini barberman.widget, barberman_widget.dart. Pertama kita import dulu material .dart-nya, setelah itu kita bikin kelasnya barberman widget, setelah itu kita bikin ininya variabelnya image path, terus name-nya, tab handler sama isSelected-nya seperti biasa. Setelah itu saya bikin untuk konstruktornya, lalu saya bikin function getSelected barbernya. Ketika ada yang ngeklik nanti colornya ketika isSelect-nya true itu dia akan berwarna green seperti ini dengan opacity 0,3, kalau enggak dia transparan seperti itu. Setelah itu saya return untuk build-nya itu pakai column dengan children, saya isi stack yang pertama, lalu saya pakai container dengan tinggi dan lebarnya 150. Terus saya kasih border circular sama backgroundnya nanti image-nya si barberman ceritanya. Terus width-nya saya pakai cover. Setelah itu ketika dia diklik nanti dia akan ngirim function dengan nama. Lalu saya kasih juga ketika diklik nanti akan ada kontainer yang menutupinya dengan warna tadi itu, warna ini. Opacity ini agak green gitu. Oke, setelah itu di bawahnya saya kasih jarak 7 px, terus saya kasih nama di bawahnya. Sampai sini untuk barberman selesai. Kita masukkan ke dalam home. Pertama kita import dulu barberman widgetnya, lalu setelah itu saya bikin selected barbernya dengan default yaitu Zaki barberman. Setelah itu saya bikin functionnya select barber ya, barberman-nya. Lalu saya kasih name, jadi kalau name-nya ini nanti diisi Zaki barberman, jadi yang dipilih dia gitu ceritanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam bodinya. Pertama saya kasih jarak 15 dulu dari si service ini, lalu saya kasih size box dengan ketinggian 170 nanti segini. Setelah itu saya kasih list view dengan paddingnya itu dari kanan dan kiri itu 15, lalu scroll directionnya horizontal ke samping. Pertama saya beri nama Zaki barberman, kita simpan. Oke, yang kedua saya beri nama pesulap merah, lagi viral sekarang, saya simpan. Oke, dan yang ketiga saya beri nama Fuad barberman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin section di bawahnya lagi untuk time-nya. Saya beri nama time widget di sini. Pertama kita import material .nya, jangan lupa. Terus saya bikin time widget, lalu saya bikin variabelnya time, tab handle sama isSelected. Lalu saya bikin konstruktornya. Setelah itu saya bikin switch time colornya. Jika true dia warnanya ini, black dengan opacity 0,8. Kalau tidak warnanya ini. Lalu saya kasih switch time content colornya juga. Lalu untuk buildnya saya pakai animate controller dengan durationnya 500 ms dengan curve easy in
Decorationnya saya kasih box decoration, nah ini dengan border radiusnya circular ini, sama colornya switch time color ya. Jadi nanti tergantung dia diselect apa enggak. Terus untuk tingginya 50, widthnya 75, lalu saya kasih childnya Inkwell dengan on tabnya itu pakai tab handler, saya kirim timenya, lalu untuk childnya saya kasih tag center dengan timenya seperti itu. Sampai sini untuk time widgetnya selesai, kita masuk ke home untuk membuat tampilannya. Lalu kita import widget time-nya. Setelah itu saya bikin selected time-nya, variabelnya dengan default 12.30. Lalu saya bikin functionnya select time-nya. Setelah itu di bawah sini saya tambahkan jaraknya 15 dari atas. Seperti itu. Lalu saya kasih height-nya di sini size box, lalu saya kasih wrap di dalamnya dengan run spacingnya 10 dengan spacingnya 2. Saya kasih children dengan size pertama size box saya kasih 15 jaraknya. Lalu untuk time pertama dia seperti ini 11. Lalu saya kasih untuk time yang kedua 13, time ketiga 15, 17, 19, 21. Kita simpan. Oke, sudah seperti ini. Setelah ini kita bikin untuk button booking via WhatsApp. Untuk booking via WhatsApp saya pakai tambahan package. Package-nya itu font awesome flutter. Pertama kita tambahkan dulu font awesome-nya, font awesome flutter, lalu di bawah sini saya kasih jarak 80 px, lalu saya kasih padding dengan dari kanan ke kiri 15, lalu saya kasih inkwell, ketika diklik nanti dia bisa diarahin ke mana. Setelah itu childnya saya kasih container dengan decoration-nya itu circular 7 dengan colornya black, lalu saya kasih dalamnya itu center yang ada di tengah, nanti kan ada di tengah seperti itu. Lalu message-nya saya kasih center juga. Pertama saya kasih icon WhatsApp dengan warna putih, lalu saya kasih jarak, terus ada text book via WhatsApp dengan color putih juga, dan font width-nya itu bold. Kita simpan, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk sharing hari ini.